dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita di pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dan kita bersiap menerima sapaan teduh. Kita berdoa. Bapa di surga, syukur kami panjatkan kepadamu atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang istirahat kami malam tadi. Terlebih Tuhan, hari ini pun Tuhan boleh bangunkan kami dari istirahat kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang boleh menjadi penguatan bagi kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 2 ayat yang ke-9 yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai satu kerinduan yang besar, Bapak Ibu akan meminta dan memohon kepada Tuhan. Selama berapa lama kita tahan mendoakan hal yang sama? Sebanyak berapa kali kita tahan, kita mampu mendoakan hal yang sama? Apakah sekali, 2 kali, atau kita sudah bisa setia walaupun bertahun-tahun meminta, tidak pernah merasa lelah berdoa? Bapak Ibu Saudara terkasih, Hana, kita tahu Hana, dia tekun dan sabar menanti jawaban doanya. Dia terus gigih berdoa kepada Tuhan, meminta agar ia boleh mempunyai keturunan. Di masa Hana hidup dan di budaya yang dia miliki, tidak mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak laki-laki, adalah sangat-sangat menjadi beban berat. Ya, sebagai perempuan, dia merasa belum lengkap. Di antara masyarakat dia merasa malu. Itu adalah beban, dan dia juga direndahkan oleh madunya, yaitu Penina. Ketika pada akhirnya Tuhan menjawab doa Hana, memberikan anak laki-laki Samuel kepadanya, Hana pun mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui yang kita baca hari ini. Apa yang kita bisa baca dari 1 Samuel 2 mulai ayat yang pertama, bahwa secara keseluruhan doa Hana bukan hanya doa sekedar seorang perempuan meminta anak bertahun-tahun lalu diberikan lalu bersyukur. Itu bukan hanya doa seorang perempuan yang minta anak, tetapi ini adalah mewakili doa umat Tuhan yang benar-benar mengenal Tuhannya. Dari Hana kita bisa melihat bahwa dia percaya di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada solusi. Ya, ini mewakili kita semua yang saat ini sedang bergumul, mewakili saat ini kita semua yang sedang berbeban berat. Ketika di dalam Tuhan, penderitaan jadi sukacita, rasa malu jadi kebanggaan, yang mustahil
jadi kenyataan. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan setiap apa yang sedang kita rasakan. Setiap pergumulan, tangis, Tuhan melihat dan memperhatikan semuanya itu. Maka jemaat yang terkasih, renungan hari ini menyapa kita, mengingatkan kita segala pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lelah berdoa. Jangan berhenti berharap. Ya, kita berdoa karena kita percaya Tuhan selalu mendengar. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa dan permohonan anak-anaknya. Segala beban berat itu semua akan digantikan Tuhan dengan sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 9 mengatakan, langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Langkah kaki orang yang dikasihinya. Hana mengimani bahwa ia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga saat masalah datang, sehingga saat dia diterpa pergumulan, dia tidak mencari siapa yang salah. Walaupun dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya, dia tidak menyalahkan dan membalas. Dia juga tidak mengeluhkan. Itu adalah jalan pikiran manusia. Tetapi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, fokusnya adalah kepada Tuhan. Saat berdoa, yang dicari adalah bukan siapa yang salah, tetapi cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa, seberat apapun yang kita hadapi. Semakin kita diterpa badai kehidupan, semakin kita tekun dan teguh di dalam doa. Sebab doa adalah kekuatan kita. Doa adalah jalan kita memperoleh energi yang baru untuk menghadapi setiap pergumulan. Apa bedanya orang yang dikasihi Tuhan dan orang fasik? Bedanya adalah dalam sumber kekuatan. Orang-orang fasik terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatannya berasal dari dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang dikasihi Tuhan, kekuatannya berasal dari Tuhan. Manusia terbatas. Kekuatan manusia cenderung itu membuat kita tidak aman. Manusia menghadapi masalah, dia akan mencari kambing hitam. Dia akan berfokus untuk membalas, mencari jalan pintas, pikiran pendek, dan itu membawa celaka. Tapi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam setiap pergumulannya, itulah kita semua. Itulah jemaat Tuhan yang terkasih yang diharapkan dari renungan pagi hari ini. Mari biasakan mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan perlindungan Tuhan setiap hari. Ingat langkah kaki orang yang dikasihi Tuhan, dilindunginya dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perjalanan yang kita ambil. Bahkan bukan hanya langkah sehari-hari, tetapi langkah-langkah besar dalam hidup yang kita pilih. Mari kita mengandalkan Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita semua tetap di dalam kasih Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan dan selamat menyambut Natal, peringatan bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih. Firman Tuhan pada pagi ini menyapa kami di dalam sapaan teduh ini, supaya kami boleh tekun berdoa dalam setiap pergumulan kami. Segala hal yang berat jika kami hadapi bersama Tuhan, itu akan menjadi satu kekuatan baru, energi yang baru Tuhan, supaya kami boleh bersorak-sorai seperti Hana saat kami menerima jawaban doa kami. Bapa di surga, pagi ini kami bersatu hati berdoa bagi Runggun Cisalak. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, pergumulannya Tuhan, jikalau ada yang terdampak COVID, bahkan sedang dirawat karena COVID, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa supaya pelayanan di gereja GBKP Runggun Cisalak ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Koordinasi antara serayan Tuhan dan juga semua pengurus Tuhan boleh tetap baik. Kami berdoa bagi hamba-Mu, pendeta kami, Berusi Tepu dan keluarga, juga Nora Naras, Pertua Diaken dan Nora Naras, biar Tuhan yang terus memberikan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dalam pelayanan yang boleh mereka sampaikan untuk jemaat GBKP Runggun Cisalak. Terima kasih ya Bapa di surga,
kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biar Tuhan yang tolong kami dalam setiap langkah kami, biar Tuhan yang kuatkan dan lindungi kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.